memfokuskan perihal perbuatan yang diduga dilakukan oleh timnya mereka. Ya, jadi alhamdulillah hari ini laporan kami yang terdahulu atas nama pelapor Putri diduga adanya ancaman kekerasan yang di Polda kemarin. Kami hari ini mendapatkan panggilan untuk dimintai Putri klarifikasi sebagai pelapor. Jadi hari ini sampai jam ini ada istirahat dulu tadi maghrib. Jadi tadi Putri sudah diperiksa, dimintai keterangan dengan 16 pertanyaan seperti itu. Terkait apa aja Bang kalau boleh tahu? Jadi 16 pertanyaannya ini terkait perihal kejadian yang terjadi pada tanggal 17 dan 18 Juni 2023 di rumahnya Putri, di rumahnya Siva, dan di rumahnya Adin, seperti itu. Kejadiannya seperti apa Bang? Jadi untuk perihal kejadiannya yaitu di mana yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa ada beberapa ex karyawan ini yang coba didatangi oleh beberapa orang yang kami menduga dari pihak manajemennya Selegram. Bang, berarti ini statusnya udah naik ke penyelidikan ya? Belum, kalau ini masih tahap klarifikasi ya, karena masih dimintai keterangan klarifikasi dari Putri, di mana tadi Putri dimintai keterangan sebanyak 16 pertanyaan, dimulai dari awalnya Putri bisa kerja di manajemennya Tasi, historis awalnya, sampai dengan kenapa sih si Putri ini sampai membuat laporan seperti ini gitu. Nantinya saksi korban akan semua diperiksa? Planningnya tadi dari penyidik selain Putri nanti akan dimintain keterangan yang lainnya, khususnya untuk Siva dan Adin. Bang, ya. Beberapa waktu lalu Tasi mengatakan bahwa hal itu semua fitnahan. Itu bagaimana Bang? Ya, itu hak seseorang ya untuk menyangkal gitu kan. Di sini kita lebih fokus perihal perbuatan yang dilakukan oleh manajemen, yaitu apa? Dengan mengirimkan beberapa orang mendatangi rumah ex karyawan, yaitu ada Putri, ada Adin, ada Siva, seperti itu. Jadi perihal mereka mengatakan fitnah, kita semua ada bukti-buktinya, kita semua ada foto-fotonya, seperti itu. Bang, yang fitnah itu yang mana? Apa yang datang ke rumah Pak Putri? Apa yang mana? Atau yang mana? Jadi kita nggak bisa bilang fitnah ya, karena foto pun ada di situ, fotonya Pak Daeng, termasuk yang kemarin mereka bilang yang kakek-kakek, itu memang ada semua datang ke rumahnya si Putri, seperti itu. Kalau ke rumah Kak Putri itu datang baik-baik, ngobrol baik-baik, atau emang melakukan ancaman? Kalau untuk rumah Putri itu justru tidak ketemu sama putrinya, karena putrinya di situ cemas ya, ada suatu kecemasan, jadi tidak berhasil menemui Putri secara tatap muka ya. Jadi dia itu hanya dari gerbang, karena dia tidak menemui Putri, akhirnya dia ke rumah ex karyawan yang lainnya. Kalau di rumah ex karyawan lainnya? Kalau di rumah ex karyawannya ya mereka bertemu. Bahkan ada di rumahnya Adin ya. Adin dan Siva itu memberikan kuesioner. Nah, justru Putri itu mengetahui bahwa ada kuesioner yang mereka berikan ke Adin ini, di rumahnya Adin, seperti itu. Putri, selama bekerja dengan TA, apakah sering mendapat perlakuan tidak mengenakan? Seperti apa Putri? Siapa Putri? Seperti aja itu. Kan khusus intimidasinya aja dulu. Ya, dapat intimidasinya seperti apa? Udah dijelaskan. Bang, berarti tidak hanya soal menandatangani surat pernyataan, akan tetapi juga ada perbuatan tidak menyenangkan selama bekerja, Bang. Kalau untuk selama bekerja kita belum menyentuh ranah itu ya. Jadi di sini kenapa Putri tidak mau menemui, karena di rumah karyawan yang lain mereka itu ada memberikan kuesioner, ada 4 pertanyaan. Nah di situ pun karyawan yang datangi mereka, Adin dan Siva, itu tidak mau menandatangani kuesioner tersebut. Nah di-share lah mereka di grup WA-nya mereka, itulah membuat Putri akhirnya tidak mau menemui Pak Daeng ini secara langsung gitu. Ya, jadi hanya dalam rumah. Tadi saya bertanya sama Putri bahwa ada perbuatan tidak menyenangkan selama bekerja dengan TA, dan Putri membenarkan itu, Put. Saya hanya menggarisbawahi itu saja, betul ya? Nah itu 4 pertanyaan itu dia kan pada nggak mau menandatangani. Ya. Kenapa Bang? Mungkin pertanyaannya tahu Bang? Jadi mereka tidak mau menandatanganinya ini karena ada 4 pertanyaan itu yang menurut versinya ex karyawan datang itu
jadi seperti ada paksaan mereka menandatangani itu. Jadi tidak datang kayak yang dibilang sebelumnya silaturahmi gitu kan, maksudnya kalau emang dia salah ya gue minta maaf, tapi ini enggak, dia ada sesuatu bahan yang harus ditandatangani oleh ex karyawan ini, yaitu ya kuesioner tadi itu gitu. Itulah yang di-share oleh Adin ke grup bahwa nih gue disuruh ngisi kuesioner kayak gini. Nah, seperti itu. Putri, selama Putri berhenti bekerja dari TA, adakah permintaan maaf atau komunikasi dari TA sendiri? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ke teman-teman juga nggak ada. Tidak ada. Jangankan minta maaf, bahkan sekarang fitnah-fitnah lah yang disebar mereka di medsos semua seakan-akan diputerbalikan oleh pihak sana, seperti itu. Lalu bagaimana dengan pernyataan Tasy yang akan melaporkan mantan ex karyawan, Bang? Gimana? Kalau untuk mereka melaporkan balik ya silakan saja, itu kan memang hak seluruh warga negara ya. Jadi di sini untuk Putri ini kami lebih memfokuskan perihal perbuatan yang diduga dilakukan oleh timnya mereka dengan mendatangi beberapa karyawan, sehingga dengan mendatangi rumah-rumah tersebut membuat penghuni rumah ataupun ex karyawan itu tidak tenang, tidak nyaman dan merasa terancam, seperti itu. Kalau ada tawaran Ya. mediasi dari TA, akan diambil? Kami dari awal waktu kami buka laporan di sini kami menyatakan siap membuka pintu selebar-lebarnya untuk mediasi, seperti itu. Tapi kalau TA tetap bertahan dengan dia punya pendapat, ya kami serahkan ke Polda Metro Jaya. Berarti meskipun mediasi, proses hukum tidak akan lanjut ya? Kalau Ya, sudah ada mediasi. itulah harapan kita dari awal kan. Tujuan kami apa sih? Kami hanya meminta pihak manajemen itu meminta maaf secara personal. Apa yang dikatakan oleh suaminya kemarin ya, kalau memang saya ada salah, ya kan datang aja nggak apa-apa gitu, jangan ngutus-ngutus orang, kan itu lebih bagus gitu loh. Itu aja sih harapan kita gitu. Putri, mungkin ada yang ingin disampaikan, Putri? Cukup. Kak Putri, kemarin Kak Tasy bilang kalau dia tuh kecewa karena mantan-mantan karyawannya ini padahal udah dikasih jalan-jalan umroh dan Ya. luar negeri. Itu termasuk Kak Putri kah atau enggak? Bukan. Jadi Tapi ada. ya saya klarifikasi Mbak ya, ini kan di luar itu. Jadi kembali kita secara profesional dong. Mereka ini kan diajak Dubai, diajak umroh, bukan jalan-jalan loh, kerja. Dan itu untuk kepentingan beliau juga. Jadi itu nggak bisa kategorinya wisata. Mohon maaf, kan ada kepentingan konten beliau di situ. Dia juga nggak kucuk-kucuk karyawan baru, gue minta jalan-jalan dong umroh, kan nggak mungkin, gitu loh. Dan itu memang profesional kerja. Kalau mereka nggak ikut ke Dubai, ya mereka bisa dipecat. Jadi sekali lagi, walaupun mereka karyawan baru, memang udah job desk mereka harus ikut ke Dubai. Dan itu timnya udah dibagi, ada tim Dubai, ada tim Jakarta, sama Putri. Gitu. Jadi mereka ini memang profesional kerja, gitu loh. Dan itu kan untuk kepentingan Mbak Tasy-nya juga, gitu. Bukan kepentingan senang-senang karyawan, bukan. Gitu. Jadi kalau untuk dibilang ke Dubai, seharusnya lu bersyukur masih baru banyak. Ya memang kan kerja statusnya, gitu loh. Dapat SK kerja ke Dubai, ayo ke Dubai gitu. Lain hal misalnya, ayo deh karyawan semua jalan-jalan yuk, puas-puasin lu di situ. Ini enggak, kan kerja mereka. Gitu, mereka harus ngedit, mereka harus ngevideoin semua, kan kerja. Itu aja sih Putri, kata Tasy kemarin yang pas respon lebih banyak jalan-jalannya dibanding kerja. Apa itu benar? Enggak, itu baru bohong. Tidak ada jalan-jalan. Jadi lebih banyak kerjanya. Lebih banyak kerja. Kerjanya di porsir sendiri atau memang sesuai dengan job desk? Nggak apa-apa. Gak apa-apa Putri, ngomong aja. Lebih diporsir untuk ke Dubai. Ke Dubai. Ke Dubai karena kan mereka ada target ya, ada konten yang sesuai dengan endorse yang mereka. Jadi memang sangat diporsir untuk di Dubai ya, gitu. Di Jakarta juga, gitu. Kamu tim Dubai kan? Bukan? Nah, kebetulan beliau tim Jakarta Bang. Jadi mungkin lebih tahunya nanti kan mereka ini ada 11 kan dibagi 2 tim, ada tim Dubai, ada tim Jakarta. Nah, kamu di Jakarta itu bagian apa? Edit konten. Tahu tim Dubai itu bukan jalan-jalan malah kerja, itu tahu dari siapa Putri? Apakah mereka pada cerita ke Putri? Komunikasi dia. Put, izin Put, perlakuan tidak mengenakan itu seperti apa Put ya? Karena bicara yang viral kan hanya makan Indomie bekas dan segala macam Ya. gitu kan. Kalau untuk yang karyawan Jakarta seperti apa Put?
Sedikit aja, apa gitu salah satunya? Yang dirasakan Putri gitu. Kita itu apa namanya, kan dijanjiin dapat makan, tapi selama di Dubai kita nggak dikasih duit makan, jadi ya seadanya aja yang ada di rumah. Kadang juga nggak ada makanan di rumah. Itu yang di Dubai. Kalau untuk yang di Itu yang di Jakarta. Oh, Jakarta. Akan ada uang makan gitu ya? Harusnya kan ada uang makan. Tapi ketika di Jakarta itu nggak ada duit makan. Oh, tidak ada duit makan dan tidak ada diberikan konsumsi gitu? Enggak ya? Selama ngedit nggak dikasih konsumsi gitu? Ketika waktu mereka di Dubai jarang.